Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala amma ba'd. Ibadallah ikhwani fid din wal aqidah, as'adakumullahu hayatakum wa naharakum, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u kalamullah fi muhkami kitabih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahu azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Nurul Huda yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang sahabiah, istri dari seorang sahabat di Madinah. Sahabat ini melazimkan dirinya dalam keseharian dengan melangkahkan kaki dari rumah ke masjid. Demikian zahaban wa iyaban, pulang dan pergi. Kemudian satu ketika ajal menjemput sahabat tadi, maka sahabiah, istri dari sahabat yang melazimkan dirinya untuk berjamaah di masjid setiap hari, tak pernah putus-putusnya menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa menjelang detik-detik ajal menjemput suaminya, ada teriakan yang dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kata sahabiah, istri sahabat tadi adalah, aduh, mengapa tidak lebih jauh. Kemudian yang kedua adalah, aduh, mengapa tidak lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah, aduh, mengapa tidak lebih banyak. Wahai Rasulullah, tolong jelaskan apa pesan-pesan terakhir, 3 pesan terakhir dari suamiku tercinta ya Rasulullah. Yang pertama, dengan tersenyum Rasulullah menjawab, aduh, mengapa tidak lebih jauh. Ini adalah menggambarkan sebuah penyesalan, di mana mengapa Allah nggak takdirkan rumah, lokasi rumahnya dengan masjid itu lebih jauh, sehingga setiap fi kulli khatwatin, setiap langkah khair, ada kebaikan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Quran surah 9 ayat 18 Allah sampaikan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa 'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jadi sahabat tadi sudah yakin bahwa kelak dia akan menjadi orang-orang al-muhtadun yang mendapat petunjuk dari Allah karena melazimkan dirinya, dan dia menyesali mengapa tidak lebih jauh agar pahala yang diterima dari sholat berjamaah lebih banyak lagi. Yang kedua adalah, aduh, mengapa tidak lebih banyak. Suatu ketika sahabat tadi pernah memberikan sebuah baju kepada seorang yang tak berpunya. Kata Rasulullah kepada istri tadi, ternyata di akhir
Kematiannya dia menyesali. Mengapa tidak yang baru? Mengapa tidak yang lebih baik? Masyaallah muslimin rahimakumullah, karena dia meyakini bahwa wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Quran surat 34 ayat 39. Bahwa apapun yang kalian berikan, yang kalian hadiahkan, yang kalian infakkan di jalan Allah kepada siapapun, pasti Allah akan membalasnya dan dialah sebaik-baik memberi rezeki. Yang ketiga adalah mengapa tidak lebih banyak? Masyaallah muslimin rahimahumullah, ini adalah sebuah penyesalan di mana ketika dia masih hidup, mengapa dia tidak memberikan infak sedekah jariyah yang lebih banyak? Hari ini di depan kita melewati kotak, mengapa tidak kita siapkan dari rumah? Ini adalah sebuah penyesalan. Sehingga Quran surat 63 ayat 10 Allah sampaikan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Wahai Tuhanku, seandainya Kau berkenan menunda kematianku sejenak saja, pasti aku akan bersedekah. Bukan haji, bukan zakat, bukan saum, bukan sholat, pasti aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Inilah 3 bentuk penyesalan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Asyura menggambarkan yaumul hasrah yang Allah gambarkan dalam Quran surat 19 Maryam ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzirhum yaumal hasrah. Wahai Muhammad, kasih tahu, beri peringatan kepada umatmu tentang hari penyesalan. Idza qudiyal amru, ketika semua perkara sudah selesai. Bumi sudah dikiamatkan oleh Allah. Wa hum fi ghaflatin wa la yu'min. Wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan sedangkan mereka ketika itu dalam kelalaian dan juga mereka tidak beriman. Masyaallah muslimin rahimakumullah, inilah penyesalan terbesar sepanjang hayat kita. Mengapa demikian? Ibnu Asyur menyampaikan karena inilah penyesalan yang tak terperingkat. Inilah penyesalan yang tidak bisa ditebus lagi, karena akhirat bukan tempat untuk berbuat kebaikan. Akhirat adalah tempat untuk memetik hasil, sedangkan dunia adalah tempat kita untuk berbuat kebaikan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, pertanyaannya, mengapa para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menyesal? Jawabannya adalah pertama, karena mereka betul-betul memiliki hati yang bersih, tidak ada dalam keraguan dalam dirinya. Hatinya bersih dan tidak pernah ragu terhadap perintah Allah, terhadap larangan Allah. Yang kedua tidak lain karena adalah mereka orang yang berkorban, bersungguh-sungguh di dalam melakukan semua kebaikan. Sehingga ketika ada ayat wa anzirhum yaumal hasrah, berikanlah peringatan wahai Muhammad kepada umatmu, kepada hambamu tentang hari penyesalan, mereka adalah orang-orang yang tidak menyesal. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mereka para sahabat Nabi juga adalah manusia seperti kita. Mereka juga menginginkan dunia. Mereka menginginkan kekayaan, menginginkan kebahagiaan, menginginkan semua fasilitas hidup yang ada di dunia. Tapi Umar bin Abdul Aziz menyampaikan, jiwa-jiwa mereka juga menginginkan semua benda-benda duniawi. Mereka juga menginginkan semua kesenangan duniawi. Tapi ketika keinginan mereka sudah tidak bisa lagi mereka penuhi, maka jiwa-jiwa mereka hanya menginginkan akhirat. Sekali lagi, jiwa-jiwa mereka hanya menginginkan akhirat.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka tidak ada lagi hari, tidak ada lagi waktu penyesalan yang paling buruk kecuali adalah yaumul hasrah, penyesalan ketika dunia sudah dikiamatkan, kita sudah dikembalikan semuanya, dan pada saat itu maka berlakulah firman Allah Quran surat 6 Al-Anfal ayat 31, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh telah merugilah, sungguh telah menyesalah orang-orang yang mendustakan hari perjumpaan dengan Allah. Idza ja'atumus sa'ah batah, ketika itu tiba-tiba didatangkan hari kiamat, apa kata mereka? Qalu ya hasartana ala ma faradna fiha, alangkah besarnya penyesalan kami ya Allah ketika kami lalai terhadap hari kiamat. Wahum yahmiluna auzarahum ala duhurihim, mereka memikul dosa-dosa mereka di atas pundak mereka. Ala sa'a ma yazidun, itulah seburuk-buruk barang atau dosa yang mereka pikul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa sebab kok mereka sampai mendustai hari perjumpaan kepada Allah yang pada akhirnya mereka menyesal? Yang pertama adalah mereka sibuk dengan nikmat yang banyak, mencari dunia yang luar biasa, tapi sekali lagi dengan nikmat yang banyak mereka lupa bersyukur. Yang kedua, mereka rajin menuntut ilmu. Kalau sahabat tidak kurang sampai 130 sampai 1000 guru yang didatangi, para tabi'in, para ulama kita yang terdahulu. Dia rajin menuntut ilmu, tapi sekali lagi apa yang didapat tidak pernah diamalkan. Kemudian yang ketiga adalah dia sangat gemar berbuat dosa, maksiat dan semua pelanggaran, tapi sekali lagi mereka selalu menunda-nunda untuk bertaubat, bahkan tidak ada penyesalan. Kemudian keempat, mereka bergaul dengan orang-orang soleh, tetangga orang soleh, belakang depan, semuanya, lingkungannya, wilayah, semua berada dalam lingkungan orang-orang yang baik, tapi tidak pernah mereka meneladani kesalehan dari para orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kelima adalah sebabnya karena dunia pasti akan mereka tinggalkan, tapi sekali lagi mereka terus mengejar dunia. Dan yang terakhir, akhirat pasti akan didatangi, tapi dia tidak pernah menyiapkan bekal untuk menghadapi akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka sekali lagi, siapapun di antara kita yang dari 6 yang saya sebutkan tadi, mereka adalah orang-orang yang berlebih-lebihan sibuk mencari nikmat, berlebih-lebihan sibuk mencari dunia, berlebih-lebihan sibuk menuntut dosa dan kesalahan, berlebih-lebihan tidak pernah melayani orang-orang yang soleh, berlebih-lebihan lalai kepada hari akhir, dan berlebih-lebihan tidak pernah menyiapkan bekal untuk hari akhir. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapapun di antara kita yang meninggalkan berlebihan untuk berbicara, maka dia akan mendapatkan hikmah. Siapapun di antara kita yang berlebihan meninggalkan pandangan yang tidak baik, maka dia akan mendapatkan kehusyuan. Siapapun di antara kita yang meninggalkan berlebih-lebihan makan dan minum, maka dia akan mendapatkan kelezatan beribadah. Kemudian siapapun yang berlebih-lebihan, yang meninggalkan berlebih-lebihan untuk tertawa, maka dia akan mendatangkan atau berwibawa. Dan barang siapa juga di antara kita yang
meninggalkan berlebih-lebihan untuk cinta dunia, pasti dia cintanya kepada akhir. Dan siapapun di antara kita yang berlebih-lebihan meninggalkan sibuk untuk menguliti aib orang lain, pasti dia adalah orang yang sibuk untuk mengoreksi, mengevaluasi, memuhasabah terhadap dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah bagaimana ketika hari penyesalan sudah tiba. Ketika itu ketampanan yang dimiliki oleh manusia, kecantikan yang dimiliki oleh manusia, kegagahan bertumpuknya harta, menterengnya jabatan, gelar yang menumpuk dan semuanya sudah tidak ada arti lagi. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, janganlah kita menjadi seperti orang-orang yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Maryam 19 ayat 39, yaitu mereka adalah fi ghaflatin, mereka dalam kelalaian, wa hum la yu'minun, dan juga mereka tidak pernah beriman kepada semua apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari khutbah yang singkat ini adalah, hari ini kita tak tahu hari esok masih ada untuk melakukan, dan juga bagaimana kita tidak menjadi manusia yang menyesal. Maka dari itu kita harus tetap bertekad untuk memperbaiki diri, dan selanjutnya ketika kita melakukan atau merasa menyesal, ketika Allah sudah hadirkan dunia ini menjadi kiamat, maka penyesalan itu tidak akan berguna lagi. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ibadallah, ikhwani fiddin, usikum wa nafsi bittaqullah, faqad fazal muttaqun. Wasma'u kalam Allah fi muhkami kitabih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqadil hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar fa'qimus shalah. Wow.